Kebuli udah siap kebuli. Gayung baik. Udah makan. Ya dah, ayo kita ini dulu dah ya, sebentar aja ya. Saya mah gak lama-lama Pak, mudah-mudahan insya Allah saya sebentar dan insya Allah Pak pulang kita dapat barakah dari Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Ayo Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ciawi membeli botol pomaya isiin minyak, orang sini emangnya getol belum kaya bininya banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kayaknya kurang kenceng suaranya, Pak, kurang kesep ya Pak ya, kurang kesep ya. Naikin lagi Pak volume-nya. La ilaha illallah. 1, 2, 3. Gerah-gerah mengambil kipas sambil makan gorengan betok. Ini marah utang belum impas karena lakinya mikirin janda yang mon. Oh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masuk Jakarta keluar fluid, banyak mobil beriringan. Kalau wanita gak punya duit sambil masak uring-uringan. Ini mamanya mana mamanya? Mak, Po, ada di luar masih? Ada masih? Bener ya, awas kalau pulang awas ya, ntar ya, awas nih. Belum kelar jangan pulang dulu ya. Udah ya, sini aja gue ya, langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada daun salam di sampingnya ada kampak. Yang jauh salam sih udah salamnya tapi belum kom. Yang jauh salam kompak usah doain insyaallah pulang dari sini di jalanan nemu duit 1 gepok. Kencang lo aminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islama aqidah wa ja'ala al-qur'ana imama wa hikmah wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Amin Pak. Amin. Kurang kencang Pak aminnya Pak. Amin. Kan anda tahu Pak, sekarang Indonesia lagi begini, semuanya serba naik ya Pak ya. Pak, Pak, ini suara yang ditanya bapak jawab mak-mak, gimana sih ini? Bener-bener emang mama super hebat luar biasa, mantep mama dah. Cuma sayang di luar sekarang nasibnya di luar. Nah, nih Pak, semuanya naik gak sekarang Pak? Naik gak Pak? Listrik, bensin, beras, susu. Ayo. Wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Kurang kencang. Baldatan thayyibah. Wa rizqan wasi'ah. Wa Undang-Undang Dasar 45 asasa. Jangan ya. Wa bi Pancasila falsafah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Allah, kurang kuat Pak, kurang kenceng nih Allah ya Allah. Kalau tangan saya nyebut Allah, kalau tangan saya angkat nyebut Allah ya. Kalau saya tangannya turun, berhenti nyebut Allah. Kalau tangan saya belum turun, jangan berhenti nyebut Allah. Bisa ya Pak ya? Pak Haji, ingat ya Pak Haji ya. Pak Haji khusyuk banget, saya serem dilihatin. Matanya melotot ke saya, jenggotnya ada dia. Ayo ingat ya, awas ya nih. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang ngerti patuh orang sini nih. Ini gua ngaji kagak ada ehonya pisan sih bang. Mic-nya mana sih saya? Kan ini kagak ada ehonya pisan yang ngaji ya. Kayak di Indosiar kan Indosiar. Kalau lagi Lesti nyanyi, mic-nya pakai eho, iya nggak? Mana yang main mic-nya ini? Oh ini dia orangnya. Nah dulu udah ngaji dulu. Ntar kita main sholawatan tadi. Saya dikasih waktu sampai jam 2 pagi ini katanya. Siap sampai jam 2 pagi siap? Siap gak? Sayanya. Subuh besok ada lagi maulid subuh ada 2 ya. Ini lagi ceramah jam segini setengah lapar ceramah. Yang enak makan ini ya. Panitia sih begini nih. Lanjutin. Eva-nya belum muncul juga, gue kasih sedikit lagi ya. Halo. Udah lo jangan sopal hamu bantuin gue. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Air datang air. Insyaallah. Luar biasa ada 3 macam tuh Pak. Air putih. Mana kopinya? Air putih lah. Ini ketua panitia paham saya berarti karena saya kan golongan putih ini ya. Ente masih golongan hitam ya. Taubat ente. Masya Allah. Pak, kenapa tadi saya bilang Bapak kita semuanya suruh nyebut Allah supaya iman kita bertambah kepada. Dan Bapak perlu tahu Pak, yang namanya bacaan Quran itu yang membaca seperti itu tuh Pak biasanya capek Pak, berat, hargain Pak. Saya ini dulu pernah lomba musabaqah tilawatil Quran tingkat RT. Ini mau ngeledek saya dia Pak. Dia bilang begini Pak Ane, tingkat RT yang juri bapak saya. Udah gitu yang lomba teman-temannya itu Pak, ponakan sama adik saya. Pas hari hak lomba ponakan saya pada sakit semua. Akhirnya yang lomba saya dewek-dewekan. Setelah memperhatikan, melihat dan memutuskan Samit sebagai pemenang. Puas Pak Haji, puas. Puas Pak Haji. Puas Pak Haji menghina saya, puas ayo. Puas Pak Haji. Saya puas banget tadi. Masya Allah. Pak, maksud saya itu begini Pak, kalau yang namanya ngaji itu penting zaman sekarang, betul-betul Pak? Sekarang kalau misalkan Bapak, saya mau cek nih Pak sekarang, banyakkan mana Bapak ngaji apa ngeliatin HP dari pagi sampai malam Pak, saya tanya Pak. Bangun tidur yang dilihat HP apa Quran? Mau tidur yang dilihat HP apa Quran? Mau makan yang dilihat HP apa Quran? Mau berak yang dipegang HP apa Quran? Tuh Pak, HP tuh. Makanya itu HP itu setan, makanya itu HP itu mana HP ini? Nah, setan. Hati-hati. Udah kesolok kena ini lagi kemengetan ini. Hati-hati ini. Ranjau. Masya Allah. Tuh Pak, makanya sekarang kita muhasabah diri, apalagi momentum Maulid. Betul Pak, betul? Betul Pak, betul? Anak hadrot tadi disampaikan jangan sampai kumpul-kumpul terus. Bocah-bocah kalau kumpul-kumpul kerjaannya keburu
Na'udzubillahi min. Baik, ini anak hadro aja di sini baik, Pak kelihatannya tahu di belakang kita mah nggak tahu. Buka aja HP-nya Pak, pasti pakai password semua Pak. Benar nggak Pak? Makanya Ustadz yang satu-satunya HP kagak pakai password, saya doang Pak. Istri saya buka, silakan, nggak ada masalah saya. Ibu saya buka HP, silakan, nggak ada password Pak. Karena saya Ustadz yang golongan putih coy. Pak Haji pakai password juga Pak Haji. Ya mas, sekalian berbahagia, udah mulai aja saya, ya Allah. Ayo Pak, yang sama-sama kita hormati, kita minta, yang sama-sama kita hormati seluruh tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Hidayatullah ini. Tetapi saya harus sebutkan satu persatu, bukan berarti ini adalah pilihan yang terbaik buat saya, bukan Pak. Tapi emang karena yang dikasih catatannya yang ini Pak, begitu. Paham maksudnya? Nanti jangan pada kecewa sama saya nih, saya cuma dikasih catatan doang ya. Yang pertama-tama yaitu adalah Al-Mukarram wal Mukhtaram, guru kita Kiai Haji Muhdi. Beliau adalah penasehat DKM Hidayatullah. Kita doakan beliau sehat, berkah panjang umur. Kemudian yang kedua Kiai Haji Uus Mauludin MA, penasehat DKM. Kita juga doakan semoga sehat, berkah panjang umur. Kemudian ketua DKM Ustaz Zainal Arifin, mana beliaunya? Ustaz Zainal. Oh iya, Masya Allah, kita doakan berkah panjang umur. Kita doain biar bertambah barokah, biar bertambah rizkinya, biar bertambah kebaikannya, istrinya lagi. Jangan gini, nggak boleh begitu ya. Ada istri yang tolong dia. Kemudian yang terhormat lagi Ustaz Zainuri, ketua panitia. Mana Ustaz Zainuri? Ustaz Zainuri mana? Ustaz Zainuri di belakang. Oh iya, nyiapin nasi dia buat makan ntar ya. Kemudian Bapak Kepala Desa Telajung, Bapak Samen Esos, mana beliau? Nggak ada ya? Sibuk biasanya ngurusin rakyat, di beliau capek ya. Diwakili sama Pak tadi yang ceramah. Iya, gitu dah pokoknya ya. Kemudian Ketua RW 12 Desa Telajung, Bapak Pujiono, mana Pak Pujiono? Masya Allah, sehat berkah panjang umur Pak RW ya. Kemudian Bapak Amil Perum GMG Ustadz Cecep, mana Ustadz Cecep? Masya Allah, sehat berkah panjang umur. Ustadz Zarkasih, mana Ustadz Zarkasih? Oh, sehat berkah panjang umur. Ternyata kita ngobrol dari tadi belum kenal orangnya sama. Itulah Pak, makanya ada pepatah, apalah arti sebuah nama. Betul-betul. Kalau kita sudah nyaman, apa sih nama artinya, betul ya? Dan kita udah nyaman. Kemudian ada lagi Ustadz Komarudin, Ketua Paguyuban Masyarakat Telajung. Mana Ustadz Komarudin? Antum ya? Mana di belakang? Saya berkah panjang umur. Kemudian Ustadz Nasruddin, ada Ustadz Nasruddin. Mana beliau? Oh, golongan hijau di Maya. 11 dia Haji Khalilullah Rahim SKMA, mana beliau? Oh iya, sehat berkah panjang umur Kiai. Kemudian lagi selanjutnya ada Ustadz Khalilur Rahim SKMA, mana beliau? Ya, sehat berkah panjang umur. Semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini kita doakan bersama, semoga kita diberikan tambah barokah. Semoga kita diberikan tambah barokah. Insya Allah duitnya banyak banget, bisa pergi ke Mekah, bisa berziarah ke makam Nabi di Madinah, pulang dari Mekah, pulang dari Madinah, duitnya bertambah-tambah, bisa beli rumah. Kurang kenceng coy. Bisa beli rumah, bisa beli mobil yang mewah. Insya Allah keluarganya sakinah mawaddah dan rahmah. Anak-anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Kita doain yang janda bisa nikah. Kita doain juga bapak-bapaknya biar bisa nambahin uang belanjanya. Amin ya rabbal. Nah, jamaah sekalian berbahagia, sebelum saya ngebahas materi ini, ayo kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah bareng-bareng. 1 2 3. Alhamdulillahirabbil. Lihat Pak, surah Ibrahim ayat yang ke-7. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum.
kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang bersyukur kepadaku, niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Amin. Ulang lagi, ulang. Gak fokus nih. Udah pikirannya nasi mulu dulu nasi ya. Ulangin lagi ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, siapa yang syukur kepada aku, maka niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Mantap ya, ngeselin. Ngeledek. Besok awasnya. Kata Allah akan tambahkan nikmatnya. Makanya saya yakin di sini kalau kita sudah mengucapkan alhamdulillah, bersyukur, insya Allah nikmat kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nih Pak, saya ngamalin bersyukur Pak nih. Alhamdulillah. Dulu Pak, motor saya satu belum bersyukur. Gara-gara bersyukur, motor saya tambahin sama Allah. Jadi berapa Pak? Pak, tangan saya nih Pak. Nggak ada politik-politikan. Jadi berapa? Kurang kencang coy, jadi berapa? Awalnya motor saya satu, jadi berapa? Awalnya Pak, mobil saya satu, gara-gara bersyukur tambah mobil saya jadi berapa Pak? Awalnya Pak, rumah saya satu, gara-gara bersyukur rumah saya jadi berapa Pak? Awalnya istri saya satu Pak. Ini kamu apa ini bocah? Awalnya istri saya satu, gara-gara bersyukur pada Allah, akhirnya istri saya jadi tambah solihah 5 menyalahi agama itu nggak boleh. Nah jangan sekalian berbahagia. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan insyaallah kita nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Nah jangan sekalian berbahagia. Nih Pak, kita harus menghargai ini acara Pak. Karena acara ini terjadi karena faktor yang namanya vitamin D. Apa Pak? Pak, vitamin D itu apa Pak? DUIT. Dibaca? Ini spanduk Pak, bikinnya pakai apa? Ini air dibelinya pakai apa? Larutan dibelinya pakai apa Pak? Ini tisu dibelinya pakai apa Pak? Ngundang Ustadz pakai apa? Enggak pakai duit. Sorry Pak, saya termasuk orang yang kagak dibayar juga akan datang, nggak kayak Ustadz Akri Pak. Sorry Pak. Kata Ustadz Akri begini, saya kalau kagak dibayar kagak datang. Begitu ya Pak ya? Demi Allah, demi Rasulullah, Ustadz harusnya mau dibayar, mau kagak dibayar, ikhlas datang wajib. Karena apa? Dakwah itu tugas kita semuanya. Takbir. Orang duit dikaitkan sama dakwah. PA kalau kata saya itu. Kata ente PA kakak itu. Woi jawab. Takut banget loh. Orang dakwah gara-gara dakwah pakai duit, astagfirullahaladzim. Demi Allah Pak, saya datang ke sini bukan karena duit. Bener gak? Percaya gak? Saya tuh bocah rapi gua rupanya. Kacau orang. Allah mengatakan, serulah, ajaklah orang, dakwahilah orang ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Akhir ayat. Artinya apa? Kita disuruh Pak mengajak orang untuk kebaikan menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau dibayar, mau kagak urusan belakangan. Ustaz gak usah mikirin bayaran, panitia yang mikirin bayaran. Betul? Paham itu gini Pak. Ujung-ujung sedih juga tuh ya. Puas. Jamaah sekalian yang berbahagia, makanya saya katakan Pak, demi Allah Pak, ini kita harus berterima kasih sama panitia. Kalau nggak ada panitia yang mau boleh begini, masya Allah, saya yakin Pak ini pada patungan semuanya acara maulid. Betul. Maka yang patungan sedikit jangan rewel Pak ya. Jangan rewel lo, patungan sedikit awas lo rewel lo. Nah jamaah sekalian yang berbahagia Pak, ayo kita hargai ini Pak acara. Kita baca temanya Pak. Mana temanya Pak? Ada temanya nggak Pak?
Temanya nih, ayo bareng-bareng biar kita ingat, biar kita pulang terus dapat oleh-oleh ini Pak. 1, 2, 3. Betul Pak. Intinya adalah Pak, kita harus berakhlak. Akhlak sebagai pimpinan, sebagai pemimpin. Karena Nabi sebagai pemimpin, makanya kita ngikutin Nabi. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, saya sebelum membahas ini, saya akan munculkan begini Pak. Kalau kita ngikutin Nabi itu harus didasari dengan cinta. Sama seperti istri bapak ngikutin bapak. Kenapa istri bapak ngikutin bapak? Karena istri bapak cinta sama bapak. Kemana aja bapak pergi, diikutin sama istri bapak. Tiba-tiba beli perumahan ini. Perumahan apa namanya ini Pak? Grand Mutiara Gading. Ngikutin istri bapak sama bapak. Kenapa? Dasarnya cinta. Makanya Pak, kalau misalkan kita ngikutin Nabi harus pakai cinta. Cinta itulah yang membuat ringan Pak yang kita lakukan. Misalkan kalau ada seorang sahabat Pak mengorbankan nyawanya, mengorbankan jiwanya untuk Rasulullah, itu karena landasannya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar Pak? Makanya kalau hari ini kita mengikuti Nabi, cintai dulu Nabi kita. Saya mau tanya sekarang, Bapak cinta Nabi apa kagak? Jamaah cinta Nabi apa kagak? Angkat tangan, jawabnya saya ya, semuanya nih, semuanya. Siapa yang cinta sama Nabi? Siapa yang cinta sama Nabi? Siapa yang cinta sama Nabi? Ada seorang sahabat Pak, di dalam kitab namanya kitabnya Sirah Nurul Yakin Pak. Surah Nurul Yakin itu di sana ada satu cerita, ada orang yang kemudian termasuk minas sabiqin al-awwalin, orang-orang yang awal masuk ke dalam agama Islam. Salah satunya adalah bernama Abdullah bin Mas'ud. Siapa namanya? Kurang kencang. Siapa namanya? Ya, bagus. Abdullah bin Mas'ud itu sangat luar biasa Pak. Bahkan cintanya luar biasa kepada Nabi Muhammad. Ketika beliau masuk ke dalam Islam, tidak menyia-nyiakan waktunya untuk tidak berjumpa dengan Rasul. Beliau selalu berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidurnya Nabi dijagain sama Abdullah bin Mas'ud. Dan bahkan ketika beliau terbangun dari tidurnya, sendalnya dipakaikan kepada kakinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim. Tuh Pak, cintanya Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya mau tanya, Bapak cinta nggak sama istri Bapak Pak? Jawab nggak Bapak yang kencang? Jawab, pertanyaan sudah kencang banget, jawabnya pelan banget, amit-amit gitu Bang. Dengerin, ente cinta nggak sama istri ente? Kalau ente cinta sama istri ente, pernah nggak ente ngejagain istri ente saat istri ente tidur? Pas ente lihat istri ente bangun, makain sendal ke istri ente, pernah nggak begitu? Pernah nggak begitu? Gak pernah kan? Berarti cinta ente kagak sesungguh-sungguhnya. Kalau dia mati seminggu dia ente kawin lagi. Benar apa benar? Benar. Benar dong, ketahuan mukanya. Bukan tukang kawin. Kalau laki-laki tukang kawin normal apa kagak sih? Normal kagak? Saya takut banget orangnya orang jauh. Tenang, ini mah Allah yang kemudian perintahkan kita untuk kawin. Tapi saya termasuk orang setia sama istri saya, Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Sampai hari ini istri saya masih tetap satu di Cibitung. Mulai. Dulu apa? Udah satu Cibitung, titik, ada koma. Masya Allah. Nah jamaah sekalian berbahagia, itu Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang begitu cintanya, bahkan ini dari sahabiah, dari perempuan Pak, namanya Nusaibah binti Ka'ab. Siapa namanya? Nusaibah binti Ka'ab ini Pak diceritakan dalam tarikhnya, beliau itu Pak dulu waktu perang Uhud, beliau itu bukanlah bagian dari pasukan perang Pak. Tetapi ketika melihat Rasulullah terancam nyawanya, ditinggalkan oleh beliau Pak, menjagai makanan minuman untuk para pejuang Rasulullah, malah beliau mengangkat senjata dan menjagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam tarikhnya tidak kurang dari 12 sayatan yang berada pada badan daripada Nusaibah binti Ka'ab. Saking
cintanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau tanya Bapak nih, kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad di zaman sekarang, kira-kira Bapak marah nggak sama orang tersebut, Pak? Kurang kencang Pak jawabnya, Pak. Kurang kencang, Pak. Belum saya tanya, ntar Pak, dulu. Kira-kira kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad di zaman sekarang, Bapak marah apa kagak? Marah apa kagak? Dikatakan Nabi Muhammad suka menyodomi anak kecil, Bapak marah apa kagak? Dikatakan Nabi Muhammad katanya hiperseks, Bapak marah apa kagak? Kita harus marah, Pak. Dan kenapa kita harus marah? Karena itu adalah wujud keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang berbahagia, bahkan ada seorang sahabat, Pak. Sahabat itu sangat cinta banget pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap majlisnya Rasul tidak pernah absen. Namanya si Sauban, Pak. Siapa namanya, Pak? Sauban itu dari badannya gebuk sampai badannya kurus, ngaji terus, Pak. Makanya kalau Bapak ngaji gak mikirin penyakit, Pak. Insya Allah kalau hadir ngaji karena Allah SWT, yang sakit jadi sehat. Amin. Nih Pak, sekarang nih Bapak, nih Pak, sekarang nih dari awal rumahnya mungkin sakit, Pak, di rumahnya ke sini. Insya Allah Pak di sini sekarang sehat. Amin. Tuh Pak, Sauban itu Pak, dari gemuknya sampai kurusnya ngaji terus bersama Rasulullah SAW. Lalu ditanya Pak sama Rasulullah SAW, Sauban, kenapa badan kamu makin hari makin kurus, Sauban? Lalu kata si Sauban, enggak ya Rasul, saya kagak merasa kurus. Tetapi kalau saya kemudian merasakan sakit di badan saya datang kepada engkau, dan alhamdulillah secepatnya sirna rasa sakit yang ada di badan saya. Alhamdulillah. Tuh Pak, dengerin Pak tuh. Makanya kalau misalkan sebelum maulid Bapak pada sakit, insya Allah ketika maulid, sesudah maulid, badan Bapak menjadi sehat. Amin ya Rabbal. Tuh Pak. Sampai kemudian sahabat mengatakan, ya Rasul, saya kagak mau pindah ya Rasul, saya kagak mau kemudian berpisah engkau ya Rasul, saya pengen berjumpa dengan engkau terus ya Rasul. Satu hari saya gak pernah mau berpisah dari engkau ya Rasul. Ini ternyata Pak Rasulullah bingung mau jawab apa ini. Ini orang sangat cinta kepada beliau, kepada Rasulullah SAW, Pak. Nih Pak. Nih Bapak saya panggil Pak di sini Pak. Pak sini Pak. Pak sini ente sini. Ente sini. Ayo sini. Oh enggak, ente suruh maju juga mau. Nih Pak nih. Halo, ayo maju cepat. Ini orang soleh nih Pak, orang soleh. Sauban itu dulu badannya gemuk Pak, kayak gini kurang lebih Pak. Ini perkiraan saya, ya Pak ya, perkiraan saya. Lalu Sauban itu Pak, badannya menjadi kurus seperti siapa ya Pak ya? Ente sini, ente Pak. Sekarang saya mau tanya Pak, yang kurus sama yang gemuk sama cinta nggak sama nabinya Pak? Sama cintanya nggak sama nabinya Pak? Sama cinta. Makanya kalau misalkan badan kurus mau gemuk juga jangan dipikir fisiknya, yang penting cintanya kepada Nabi Muhammad. Tuh dengerin. Sekarang saya mau tanya, apa bedanya yang kurus sama yang gemuk badannya? Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau yang gemuk itu tipe orang yang setia sama istrinya Pak. Setia apa dia? Ini yakin Pak istri cuma satu Pak. Kalau orang yang gemuk biasanya makannya enak, kenapa? Karena nggak punya pikiran buat kawin lagi, betul Pak? Makannya enak, tidurnya enak, akhirnya badannya gemuk. Coba kalau yang kurus Pak. Banyak pikiran Pak, makan kagak enak, tidur kagak enak, akhirnya Pak kena di badannya jadi tuh Pak, bebe yang kurus nih. Ibu saya mau tanya, lakinya mau gemuk apa kurus? Bu, buset, gue dicuekin. Saya mau tanya, Bu, woi, lakinya mau kurus apa gemuk? Ya, gue cuekin udah Pak, bapak turun ke bawah. Saya kecewa Pak. Ih, parah banget ini bener, parah nih. Kayaknya orang pada pulang semua itu bukan ini. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, tuh Pak. Maka
Makanya Nabi Muhammad kemudian nungguin Pak ayat Allah turun kepada beliau, sehingga turunlah Pak ayat Allah dalam juz yang kelima, surah yang keempat, yaitu surah An-Nisa pada ayatnya yang ke-69, atau tepatnya pada halaman 89 pada mushaf Utsmaniyah Pak. Ingetin Pak tuh kuat-kuat Pak dalilnya. Sebab apa? Ada orang sebelah yang mengatakan kalau di acara maulid Pak nggak ada pakai dalil-dalilan, biasanya bercanda doang. Kagak. Kenapa? Karena kita sekarang pakai dalil. Betul Pak betul? Betul Pak betul? Allah mengatakan begini Pak, ini yang dibacakan Nabi Muhammad kepada sahabat. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kencang Allah yang 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah Ta'ala lebih beradih, hanya Allah yang mengetahui maksud sesungguhnya dari firman tersebut. Kurang lebih seperti ini Pak. Kalau diartikan begini Pak, kata wa mayyuti itu artinya siapa yang taat kepada Allah. Tetapi bisa juga diterjemahkan siapa yang cinta kepada Allah. Wa mayyuti illaha wa rasul artinya berarti siapa yang cinta kepada Allah, siapa yang cinta kepada Rasulullah SAW, maka dia nanti bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah siapa? Para nabi-nabi Allah Subhanahu. Maka bahasa lainnya begini, hei soban, engkau yang cinta kepada Allah, hei soban, engkau yang cinta kepada Rasulullah SAW, engkau berkata demikian kepadaku, engkau pasti nanti bersamaku di surganya Allah Subhanahu. Tuh Pak, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, ganjarannya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya mau tanya lagi, kalau tadi mungkin jawabnya masih ragu-ragu, sekarang saya mau tanya lagi, siapa yang cinta kepada Nabi? Angkat tangan coy, Masya Allah, biarkan ketek-ketek menyebar kemana-mana. Masya Allah, siapa yang cinta kepada Nabi? Siapa yang cinta kepada Nabi? Siapa yang cinta kepada Nabi? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Bukan suara sekencang-kencangnya Pak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tuh Pak, cinta sama Rasul, surga insyaallah ganjarannya. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang namanya cinta sama manusia sering kecewa, betul betul Pak.
Cinta sama istri kecewa, cinta sama suami juga kecewa. Makanya banyak lagu tentang cinta yang sifatnya galau. Betul? Ada lagu Pak, waktu anak muda nyanyi pasti bisa itu Pak. Berapa kali ku harus nyatakan cinta. Gak bisa lu ya. Ganti Pak, ganti lagunya Pak, ganti lagunya. Ada lagi Pak, lagu tentang cinta galau juga Pak. Hidup tanpa cinta. Ada lagi Pak, terakhir Pak, lagu tentang cinta Bapak. Apa Pak? Rasa cinta pasti ada. Udah. Ini kayaknya kagak ikhlas, semua gak ikhlas. Nah jamaah sekalian berbahagia, itulah Pak cinta sama manusia sering kecewa. Makanya kalau cinta sama manusia enggak bikin kecewa, bagaimana caranya? Kaitkan dengan kepada Allah Subhanahu. Kita cinta sama istri kita itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cinta sama suami kita itu karena Allah Subhanahu. Tuh Pak. Nah, bagaimana kemudian kita ikuti Rasul? Kenapa? Karena ada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an juz yang ke-21, surah yang ke-33 yaitu surah Al-Ahzab pada ayat yang satunya atau tepatnya pada halaman 420 pada Mushaf Utsmaniyah. Allah mengatakan apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Ada lagi Allah SWT mengatakan di dalam juz yang ketiga surah Ali Imran, surah yang ketiga juga Pak, pada ayatnya kalau nggak salah di berapa itu ya, pokoknya segitu dah Pak ayatnya ya. Allah mengatakan apa? Begini Pak, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi Pak, dua dalil ini yang kemudian melandasi kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi. Rasulullah salat, kita juga berarti harus melaksanakan. Rasulullah zakat, berarti kita juga harus melaksanakan. Rasulullah puasa, berarti kita juga harus melaksanakan. Rasulullah nikah, berarti kita juga harus melaksanakan. Itu Pak, makanya kita maulid ini mengingat Rasulullah sallallahu alaihi. Dari segi pemimpinan bagaimana Pak? Pemimpin di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkannya apa? Pemimpin itu syaratnya harus amanah. Harus apa Pak? Amanah. Kenapa? Coba lihat Pak, ketika perombakan atau renovasi Ka'bah, hal ini ceritakan juga di dalam Sirah Nabawi Pak, dalam kitab Nurul Yakin juga. Di sana ketika perenovasian Ka'bah, dicari orang-orang yang kemudian disilahkan untuk meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempat semulanya. Yang memindahkan bukan orang yang tua Pak. Yang memindahkan bukan orang yang tokoh masyarakat besar di orang-orang Quraisy ketika itu, tetapi tidak lain tidak bukan adalah siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad. Kenapa Pak? Karena beliaulah orang yang pertama kali datang ke Masjidil Haram di pagi hari untuk melaksanakan ibadah. Maka beliau semenjak kejadian tersebut dikenal dengan gelaran namanya Al-Amin. Tuh. Sekarang saya mau tanya, pemimpin kita kira-kira amanah apa kagak Pak? Woi, pemimpin kita amanah apa kagak? Pemimpin kita ada yang sombong apa kagak? Ada kak? Mana RT? Mana RT? Mana RT? RT mana RT? RT? Orang ada RT? RT? Lah presiden nggak ada RT nggak jadi pemerintahan Pak. Betul Pak? Iya, makanya RT ujung tombak segala pemerintahan yang ada di Indonesia. RT nggak boleh sombong. Dengerin nih RT, uang sampah jangan ditarikin Mbak. Saya ngomong salah gue ya. Uang sampah tombokin kalau nunggah. Betul Pak? Pak Haji suka nunggah nggak Pak Haji? Pak Haji, saya pegang duduk bebas di sini aja deh ya. Kalau kita Pak, pemimpin yang amanah itu adalah berarti bagian daripada mengikuti ajaran Islam.
Islam. Orang-orang yang amanah sebagai pemimpin, dia berarti mengikuti ajaran Islam Nabi kita Nabi Muhammad. Tuh Pak, jelas Pak. Makanya kalau misalkan kita sebagai kepala rumah tangga, itu juga harus amanah Pak.